Jadi aku harus menjadikan semua orang co-host gitu. Ya Bu, bisa saya rekam nanti saya sampaikan ke teman-teman. Oke, sip. Thank you, Diva. Diva, pupus kanopusnya mana? Diva pupus kanopus kan ya? Ininya ya, temennya ya? Apa? Diva pupus kanopus kan temennya? Siapa Bu? Kanopus siapa? Oh, kamu nggak nonton Diva ya? Enggak Bu. Oh, enggak ya? Itu kartunnya anak aku. Diva itu punya kucing namanya Pupus Kanopus. Nah, oke, lanjut. Tadi siapa tuh? Afif ya? Iya, sesuatu yang bisa kita manfaatkan ya. Share screen lagi. Sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Ini aset ini. Ya, liabilitas itu tadi intinya kewajiban utang gitu ya. Cara gampangnya utang. Kalau ekuitas itu bahasa gampangnya apa? Siapa nih yang mau jawab? Kepemilikan Bu. Siapa namanya? Dimas Bu. Dimas. Oke, Dimas apa kepemilikan? Oke. Iya, betul. Nah, jadi intinya ini neraca ini menggambarkan plus minus ya. Bayangannya gitu sih. Jadi sesuatu yang ada di sisi kanan dan ada di sisi kiri yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan punya aset, itu bisa dia manfaatkan. Dapat asetnya dari mana? Nah, aset ini diperoleh dari dua ini. Kalau enggak ngutang, kalau enggak punya sendiri gitu. Aku mau jualan cilok ya. Aku butuh modal 1 juta gitu buat belanja, buat gerobak segala macam. Nah, aku dapat dari mana? Pilihannya dua. Kalau nggak dari uangku sendiri, kalau dari uangku sendiri masuknya ekuitas. Kalau dari ngutang masuknya liabilitas. Kalau setengah-setengah, ekuitasnya 500, liabilitasnya 500 juga bisa. Pokoknya intinya kanan kiri harus sama gitu ya. Nah, sekarang ini kita bahas liabilitas. Liabilitas itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, jangka pendek itu gampangnya apa sih? Siapa yang mau jawab? Kurang dari 1 tahun Bu. Namanya? Diva. Diva. Yang kurang dari setahun, iya betul. Ya, jadi dia akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 periode gitu ya. Kurang dari setahun lah gampangnya. Kalau yang jangka panjangnya itu lebih dari setahun. Nah, yang mau kita bahas di sini, yang sudah teman-teman bahas dengan Pak Margono adalah yang jangka panjang. Itu. Yang ini. Nah, jangka panjang itu juga ada macam-macam. Liabilitas jangka panjang itu juga macam-macam. Liabilitas juga ada yang keuangan, ada yang non keuangan, gitu ya. Nah, kalau yang kita bahas di sini adalah yang keuangan, hanya yang keuangan. Yang liabilitas non keuangan itu tuh sesuatu yang dibayar tidak dengan uang, ya. Jadinya nanti bayarnya bisa pakai sesuatu yang lain, gitu. Nah, ini teman-teman udah dapat dari Pak Margono, ya. Nah, tadi kan kita udah tahu ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Kita bahasnya yang liabilitas, ya. Masuk ke liabilitas, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kita bahas yang jangka panjang, ya. Dan kita bahas liabilitas keuangan. Liabilitas keuangannya juga macam-macam. Nah, yang kita bahas di sini adalah obligasi, bond payable, gitu. Nah, apa bedanya obligasi sama utang biasa sih? Jangan-jangan ada yang masih belum paham nih, obligasi itu apa? Bedanya sama account payable itu apa gitu? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Siapa? Saya Andi, Muhammad Rudi Andi. Andi? Iya. Andi, oh Andi, Muhammad Rudi Andi ya. Gimana? Iya, kalau menurut saya account payable itu jangka waktunya biasanya singkat, paling lama 1 tahun, sedangkan bond menurut PSAK itu kalau nggak salah
lebih dari 10 tahun, Bu. Oke. Jadi kalau bond panjang ya, kalau account payable singkat. Oke, sip. Yang lain? Izin menjawab, Bu. Boleh, siapa namanya? Muhammad Bagus Faisal, Bu. Muhammad Bagus. Faisal ya? Mungkin Hmm. ya, Bu. Kalau account payable itu mungkin bisa apa? Tidak secara tertulis, Bu. Tapi kalau bond payable itu secara tertulis, Bu. Oh gitu, oke. Account payable tidak tertulis, bond payable tertulis. Maksudnya tidak tertulis, maksudnya gimana? Kan kalau kamu ngutang kan pasti ada dokumennya kan? Iya, maksudnya apa? Ya harus ada dokumennya. Cuman kan dokumennya hanya untuk apa? Itu, Bu. Bukti gitu Mengakui ya? kalau ini sebagai account payable saja. Tapi kalau bond payable itu dokumennya itu dokumen yang apa? Terstruktur gitu, Bu. Oke. Yang lain? Apa Izin. lagi? Bond payable nggak ada bunganya, Bu. Bond account payable nggak ada bunganya? Account. Iya, Siapa nih? Fauzan. Apa namanya? Fauzan. Oke, Fauzan. Fauzan. Nggih. Oke. Tadi yang cewek siapa namanya? Pipin, Bu, tapi sama tadi mau jawab itu juga. Oh gitu. Oke. Ya intinya itu banyak juga ya. Oke sip. Nah intinya itu si bond payable itu bahasa gampangnya adalah pengakuan ya. Jadi dia benar tadi ada kertasnya gitu. Jadi kalau kita bayangin secara sederhana, aku ngaku utang ke kamu gitu ya, terus aku ngeluarin si kertas itu gitu. Nanti aku akan bayar bunganya, benar, setiap periode dan nanti akan dikembalikan setelah jangka waktunya berakhir. Gitu ya. Nah, liabilitas keuangan ini kan bisa diukur pakai amortized cost sama fair value through profit or loss ya. Nah, kita bahas di sini yang diukur pakai amortized cost. Aku kemarin sempat sit-in di kelasnya Pak Margono, tapi bukan di kelas 422, di kelas lain yang Pak Margono ajar. Tapi harusnya sih yang disampaikan Pak Margono sama kan ya. Jadi itu udah dijelaskan oleh Pak Margono. Nah, ini singkat aja, biar nggak kelamaan jelasin ya, karena kita harus latihan soal ya. Nanti kalau ada yang mau tanya tentang materi, WhatsApp ya. Atau kita bikin sesi yang lain, Zoom yang lain. Nah, obligasi itu kan diterbitkan oleh perusahaan. Nah, ini obligasi itu punya beberapa komponen. Dia punya tanggal penerbitan, dia punya tanggal jatuh tempo, ya, dia punya tingkat bunga, ya, terus dia juga punya rating. Nah, kalau kamu jadi investor, ini penting nih ngelihat ratingnya obligasi. Ya, dia diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan rating, ya, perusahaan-perusahaan per-rating. Nah, yang bisa ngerating dia itu banyak lembaga per-rating itu ada yang pernah aku bahas sih waktu di kelas waktu S2 waktu kemarin di UI itu Moody's ya. Moody's itu di Amerika. Terus ada lagi S&P ya. S&P itu Standard & Poor kalau nggak salah tuh namanya. S&P itu lembaga-lembaga rating obligasi yang terkenal. Nah, mereka itu merating obligasi perusahaan itu secara objektif. Mereka juga merating obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, obligasi pemerintah itu biasanya ratingnya tinggi tuh, karena resikonya rendah ya. Resikonya rendah. Kenapa resikonya rendah? Obligasi pemerintah. Ada yang bisa ngasih masukan nggak? Ya, pemerintah, Bu. Sulit bangkrut, Bu. Ada Ada pajak. Ada suara 3 orang nih. Pertama siapa tadi? Bu, dijamin pemerintah. Jadi ya misalkan utang berarti ya kayak nagih ke pemerintah, Bu, gitu. Ini siapa nih? Diva, Bu. Diva, oke, Diva. Dijamin pemerintah. Siapa lagi tadi yang ngomong? Saya, Bu. Siapa? Pak Ahmad Farhan. Aku
harusnya ngelihat ini ya, Ahmad Farhan ya. Farhan, Iya. kenapa? Gimana Farhan? Karena negara itu mustahil gitu Bu untuk bangkrut selama ada pembayaran pajak gitu. Jadi lebih minim risiko. Oke. Sip. Ada lagi yang lain? Tadi suara siapa? Iya gitu ya, karena dijamin pemerintah. Kenapa jaminan pemerintah itu bagus? Kenapa jaminan pemerintah itu kita percaya? Karena negara nggak mungkin bangkrut, ya. Kalau negara bangkrut ya negaranya bubar, gitu. Nah, itu masalah obligasi. Jadi perusahaan itu menerbitkan obligasi, terus dibeli oleh investor. Nah, akan belajar gimana cara mencatatnya, gimana cara menghitung pembayarannya, seperti itu. Dalam pelajaran kita ini, kita akan kenal istilah par, diskon, dan premium. Ya, teman-teman pasti udah dijelasin sama Pak Margono, udah ngerjain soalnya, kemungkinan besar udah ngerti ya. Tapi, aku mau tanya, nah, obligasi itu kan ada yang par ya, diukur dengan nilai parnya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan par ini? Gimana rate-nya dia? Gampangnya. Market rate-nya sama dengan kupon rate-nya, Bu. Market rate sama dengan kupon rate. Kelvin ya? Iya, Bu. Market rate sama dengan kupon rate. Oke. Market rate itu apa? Bunga yang ada di pasar gitu, Bu. Secara keseluruhan. Bunga yang ada di pasar. Pasar Ya, itu apa? permintaan pasar maksudnya, Bu. Permintaan pasar. Oke. Jadi bunga yang ada di mana? Kita lihat bunga itu di mana? Yang lain mungkin kita lihat bunga itu ada di mana? Kamu tahu bunga market, bunga pasarnya segitu lihat di mana? Bursa efek mungkin. Di bursa efek. Itu yang ngomong Farhan Putra. Farhan ya. Farhan. Ya, paling gampang itu kita ngelihat bunga pasar itu di pinjaman, di perbankan. Ya, lihat bunga bank aja. Itulah bunga pasar gitu. Nah, ketika perusahaan, aku pengen dapat uang ya, aku pengen dapat cash, terus aku nerbitin obligasi, nerbitin surat utang. Surat yang mengakui kalau aku punya utang, ya. Aku mengakui punya utang 1 juta. Aku ngeluarin surat itu, aku dapat uang 1 juta, terus aku ngasih, misalnya pada saat itu market rate-nya 5%, 6% deh, 6%. Ya, marketnya. Terus aku ngeluarin bunga untuk obligasiku 6%. Itu akan dihitung dengan nilai par. Ya, nanti kita akan menghitungnya dengan nilai par, karena market rate sama dengan kupon rate. Tapi ada kalanya market rate-nya itu lebih besar daripada kupon rate. Gitu. Kupon rate. Jadi misalnya pasar nawarin 8%. Tapi aku cuma bisa ngasih 6%. Investor mau nggak kira-kira? Mau asal didiskon. Mau. Harganya lebih murah, Bu, harusnya. Oke. Jadi murah. Alpio, Kelvin. Oke. Capek juga nyatetin kayak gini ya, nggak apa-apa deh. Ya benar. Jadi ini akan kita kasih diskon. Jadi aku nerbitin surat utang 1 juta, ya. Surat utangnya itu terterangnya 1 juta gitu. 1 juta. Aku janji bayar kalian investor 5 tahun lagi 1 juta. Tapi bunga yang aku kasih setiap periode itu di bawah bunga pasar, katakanlah bunga deposito gitu ya. Di bawah investor. Investor kira-kira bakal tertarik nggak? Males kan? Enggak kan? Investor nggak bakal tertarik. Jadi caranya aku narik investor adalah
harganya aku diskon. Yang didiskon itu harga di awalnya, ya. Jadi ketika investor itu beli obligasi, nanti aku janji bakal bayar 1 juta, tapi investor bisa membeli dengan harga misalnya 950.000, didiskon, ya, didiskon 50.000, sehingga dia bisa beli lebih murah, tapi nanti dapatnya 1 juta, gitu. Nah nanti selama 5 tahun aku akan naikin nilai ini sedikit demi sedikit. Gimana sih? Kok bisa sih obligasi 950.000 jadi 1 juta? Gimana caranya? Ya, nilainya aku naikin dikit-dikit. Ya, setiap periode nanti aku naikin dikit-dikit sehingga endingnya adalah yang aku bayarin ke investor pengembalianku 1 juta. Nah, apa namanya? Ujung-ujungnya nanti beban bunga aku itu adalah 8%. Ujung-ujungnya beban bunga aku tuh aku ikutin nilai pasar gitu. 8%, aku nggak bayarin 6%. Walaupun setiap periode yang dibayarkan 6%, tapi nanti beban aku 8% karena aku naikin nilai ini gitu. Ya, nah kebalikannya premium itu kalau marketnya lebih rendah daripada kupon ya. Lebih rendah. Jadi misalnya market rate-nya cuma 6%, aku bisa ngasih 8%. Nah, nanti nilai obligasinya aku tinggiin. Padahal face value-nya dia cuma segini nih. Nilai terterangnya cuma 1 juta, tapi aku naikin 1.100.000 gitu. Karena apa? Karena aku bisa ngasih bunga yang lebih tinggi daripada pasar. Nah, tapi nanti pengembalianku ke investor 1 juta juga. Jadi ujung-ujungnya beban aku adalah 6%, sama seperti bunga pasar. Gitu. Gini aja deh biar enggak. Nah, gini. Jadi ujung-ujungnya mau diskon maupun premium, beban bunganya yang ditanggung perusahaan adalah sama dengan nilai pasar. Gitu. Tapi yang dibayarkan adalah setara nilai kupon. Ya. Nah, kalau kita lihat soalnya ya, di sini teman-teman itu akan belajar beberapa jenis soal. Ya, pertama obligasinya dinilai par, itu yang pertama. Oke, yang kedua obligasinya itu pakai diskon, obligasinya diskon, tapi pembayaran bunganya tahunan. Itu tipe soalnya ya. Yang ketiga diskon, pembayaran bunganya semi annual. Semi annual. Ya. Kalau ada yang mau sambil ngopi, sambil ngemil boleh. Ya. Nah, yang kedua premium, yang ke berapa nih? Yang keempat, premium. Ya. Premium, annual, dan semi-annual. Nih, ada berapa jenis soal? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis soal. Nah, ada lagi 3 jenis soal, sama, par, diskon, premium, ya. Tapi ini yang tanggal penerbitan tidak sama dengan tanggal bunga. Tidak sama dengan pembayaran bunga. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan dapat 8 jenis soal. Yang paling gampang yang ini pastinya nih. Ya, semuanya gampang sih. Semua gampang. Gampang semua. Jadi ada 8 jenis soal. Nanti kalau ujian nggak bisa yang mana aja yang keluar ya. Nah, kalau Nah, teman-teman, kemarin yang dijelasin sama Pak Margono, ini udah ngerti belum? Jadi dari slide 9 sampai slide 18, ini adalah 8 jenis soal tersebut. Gitu. Adalah 8 jenis soal ini. Ada soal par, diskon semi-annual, diskon annual, ini sama ini. Nah, dari 8 jenis soal itu, ada nggak yang mau diulang jelasinnya?
Atau di refresh lagi semuanya? Atau gimana? Izin memberikan saran, Bu. Di antara tanggal Memberikan? mulai di slide 14 gitu. Sorry, apa Andi, apa nggak jelas memberikan apa? Saya terdengar atau tidak? Andi di chat aja deh, putus-putus suaranya. Chat mana di sini? Ya, jadi ini intinya tuh 8 jenis soal itu. Semuanya gampang, cuma butuh dipahami aja, ya. Kalau udah paham, gampang. Nah, ini kemarin ada tambahan PPT nih dari Mas Agung nih, sambil aku nunggu ya kalian. Kita sampai jam berapa sih? Jam 1 ya? Aduh. Oke. Nah, ini ngomongin time value of money. Jadi, dalam 8 jenis soal ini, kita nanti akan menemukan yang namanya amortisasi. Gitu ya. Amortisasi itu bahasa gampangnya adalah penyesuaian. Oke. Udah ada chat dari Andi? Oh ini. Izin ke toilet, izin oke. Mungkin yang diulang yang di antara tanggal. Oh, yang di antara tanggal. Oke. Yang ini ya, tanggal penerbitannya tidak sama. Nih ya. Nah, oke, sebelum masuk ke situ, aku ngulas sedikit tentang ilmu manajemen keuangan ya. Tentang kenapa bisa ada nilai PV begini. Nggak usah dijelasin sih, nanti kalian baca sendiri aja nih. Nanti aku kasih Agung, slide-nya Agung aku kasih ke teman-teman ya. Nanti aku jelasinnya sekilas aja, biar nggak lama gitu ya. Nah, ini untuk kalian tahu aja gimana cara ngitung PV. Ya, kalau dari kemarin kalian ngerjain soal, ya, nih, ketika misalnya yang ini ya, penerbitan obligasi dengan harga diskon ya, kan kalian diskon nih, padahal kalian tuh pengen dapat uang 100.000 ya, pengen dapat 100.000, tapi nggak bakal laku surat utang kalian, nggak ada yang mau ngasih kalian uang 100.000, karena apa? Karena bunga kalian lebih rendah daripada pasar, orang mendingan ke pasar, mendingan ke bank gitu. Nggak mau beli obligasi kamu, gitu. Akhirnya kamu diskon kan, jadi 96.000. Nah, tapi kamu nanti harus bayar 100.000 tetap. Harus bayar 100.000. Nah, itulah yang dinamakan dengan amortisasi, penyesuaian. Nilainya kamu sesuaikan dikit-dikit. Ya, periode demi periode kamu tambah nilainya dia, sehingga ujung-ujungnya menjadi 100.000. Gitu kan. Nah, yang ditambah ini apa sih, Bu? Yang ditambah ini adalah selisih dari bunga yang kamu bisa bayar, ya, yang cuma 8%, dengan bunga yang pasar bayar. Jadi pasar bayarnya segini, kamu cuma bisa bayar segini. Akhirnya selisihnya kamu masukin ke penyesuaian suratnya. Jadi kan ujung-ujungnya bunga yang kamu bayarin kan yang ini kan, sesuai dengan nilai pasar kan, gitu. Walaupun tiap periode kamu bayarnya rendah, sekian, jangan senang dulu. Selisihnya kamu tambahin ke sini. Nanti ujung-ujungnya deposito kamu nilainya 100.000. Nah, dapat ini dari mana? Gitu kan? Dapat amortisasi ini dari mana? Dapat angkanya. Ini dapat dari PV-PV-an. PV-PV-an. Jadi kalian nanti akan mencari PV. Nih, PV angka ini ya. Ini kalian dapat dari tabel. Ya, udah jelas, udah bisa semuanya nyari tabel. Ada 2 ya, teman-teman. Tabelnya, ada tabel PV, ada tabel annuity. Kenapa beda sih gitu? Karena kalau PV itu kan kamu sekali bayar doang. Yang 100.000 ini kamu bayarnya sekali nanti di akhir. Jadi pakai tabelnya PV. Gitu.
Tapi kalau untuk bunga kan kamu bayarnya tiap periode kan. Jadi kamu pakai tabelnya PVA. Ya, PV annuity gitu. Jadi tabelnya berbeda. Nah, ini kamu udah punya tabelnya, pakai kalkulator juga bisa, pakai Excel juga bisa, tapi kalau ujian pakai tabel. Nah, di sini nanti aku akan kasih PPT-nya Mas Agung nih, buat kalian bisa paham angka di tabel itu dari mana. Ya, ini aku jelasin sekilas dulu nih, sebelum masuk ke yang tadi diminta sama Andi. Ya, jadi kalau kamu punya uang 100.000 di tahun ini, terus dibilangnya nanti kamu akan dikasih bunga, gitu ya, kalau minjemin uang kamu kan dikasih bunga 8%, nanti kan kamu di tahun 2022 akan dapat 108 ya. 8 dari mana? 8 ini dari 8% dikali 100 kan. Jadi rumusnya begini. Future value kamu segini, ya. 100 dikali 1 tambah bunganya. Ya. Nah, kebalikannya, kalau future-nya segini, nyari present-nya gimana? Present-nya ini kan, present-nya C kan, berarti cari present value-nya itu PV, ya, present value itu PV, cari PV-nya adalah future value dibagi 1/R. Itu konsep yang dasar banget. Ini cara mencari PV. Nah, angka-angka yang kamu dapat di tabel itu adalah angka-angka hasil penghitungan rumus ini. Ya, tapi itu kalau sederhana. Tapi ada bunga yang dibayarkan tiap tahun. Tiap tahun sama. Kamu nggak cuma setahun dapat bunganya. 2022 dapat, 2023 dapat, sampai 2025 misalnya ya. Tiap tahun dapatnya dapat bunga, dapatnya nambah terus. Nah, rumusnya begini. Ini kalau bunganya tiap tahun. Sehingga present value-nya, C-nya adalah future value dibagi ini. Ya, itu cara dapat present value. Ini rumusnya. Nanti kalian bisa baca sendiri, kalau nggak jelas WhatsApp ya. Nah, terus ada juga bunganya yang semi-annual, setengah tahunan. Kalau setengah tahunan, R-nya dibagi periode dalam setahun itu, dia dibagi 2 gitu. Jadi kalau yang tadi kan yang tahunan kan R gitu ya. Kalau yang semi-annual tuh dibagi sesuai periodenya gitu. Tapi intinya sama. Future value sama dengan C dikali rumus. Jadi C-nya adalah future value dibagi rumus. Gitu. Nah, capek kan ngitung, setiap kali mau dapat angka ngitung, oleh karena itu dibikinlah tabel. Jadi kita tinggal lihat tabel aja kalau mau ngerjain soal. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini perpetuity sama annuity. Kalau tadi kamu lihat yang ini, bunganya dibayarkan per tahun sampai tahun 2025. Yang ini per semester sampai tahun 2025. Yang ini perpetuity per tahun sampai tidak terhingga. Ya, ini rumus untuk present value perpetuity. Ya, sampai nggak hingga. Maka rumusnya adalah present value-nya seperti ini, ya. Terus semuanya dikali dengan 1 plus R, ya ini pasti bisa lah. Jadi PV dikali 1 plus R ditambah, sama dengan C yang pertama kali 1 plus R jadi C doang. Selanjutnya dikali 1 plus R masing-masing, jadi ini ya. Nah, kalau disederhanakan kan ini sama dengan rumus ini ya. Jadi kan sama dengan rumus present value. Jadi ini rumusnya, present value tambah present value R gitu ya. Ini rumus matematika aja. Nanti silakan dibaca sendiri, gampang. Nah, yang kedua annuity. Inilah si annuity, si bunga. Bunga itu kita tadi pakai tabelnya PVA, present value annuity. Present value annuity ini adalah dibayarkannya setiap tahun, tapi sampai tahun kesekian. Kalau perpetuity tidak terhingga, kalau annuity terhingga. Sesuai jangka waktunya si obligasi. Ini kita ngomongin bunganya obligasi nih, ya. Sampai jangka waktunya si obligasi. Itu rumusnya seperti ini. Nah, dari rumus inilah orang itu membuat tabel. Sehingga nanti teman-teman ketika ngerjain soal, ngitung yang annuity, ngitung yang bunga, pakai tabel PVA, present value annuity, karena bayarnya per periode. Ya. Terus aku ulang sekilas masalah ini ya, penerbitan obligasi yang berbeda sama tanggal pembayaran bunga. Ya. Kalau nggak jelas nanti bisa
WhatsApp lagi ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan kalau teman-teman lihat PPT-nya ya, ini awalnya ngomongin par, ya, sesuai nilai face value sama dengan nilainya sama, ya. Nah, kemudian bentar. Oh ya, bentar, ini yang par ya. Bunganya sama ya. Jadi teman-teman nggak ada amortisasi. Karena bunga pasar dengan bunga obligasi sama. Setelah itu teman-teman ngomongin obligasi yang diskon tahunan. Obligasi yang diskon semesteran. Premium tahunan. Obligasi yang premium semesteran, ya. Nah, dapat tuh 5 soal. Nah, yang ke-6, kalau teman-teman lihat semua ini, dia kan ditariknya semua ke, kita lihat ini aja deh, mereka nggak ada tabelnya. Ya, kalau 5 soal yang di atas, teman-teman, ini obligasi diterbitkan tanggal 1 Januari. Ini tanggalnya 1 Januari soalnya. Gitu ya. Sama dengan tanggal pembayaran bunga. Ya. Jadi dari 1 Januari ke 1 Juli 6 bulan. 1 Juli ke 1 Januari tahun depan 6 bulan. 1 Januari ke sini 6 bulan. Semuanya 6 bulan. Rata ya, 6 bulan. Sehingga ketika teman-teman ngelakuin amortisasi, amortisasinya ini semua ditarik ke sini, ke 1 Januari 2019. Ya, itu soal-soal yang atas tuh. Karena apa? Karena sama semua. Periodenya semua 6 bulan. Nggak ada masalah, teman-teman semua langsung ditarik ke sini. Tapi di kehidupan nyata jarang banget kita nerbitin obligasi sama dengan tanggal pembayaran bunganya. Suka-suka dong mau nerbitinnya kapan kan? Contohnya soal ini, dia nerbitinnya 1 Mei gitu. Padahal pembayaran bunganya 1 Januari, ya harusnya kemarin sudah lewat kan? Nanti bayar lagi 1 Juli gitu ya. Terus 1 Januari dan seterusnya gitu. Nah, terus gimana nih? Mau semua ditarik ke sini nggak bisa. Ini ada jomplang di sini. 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, ini 2 bulan. Ya kan, jomplang kan? Nah, terus gimana tuh? Cas dulu, oke. Nah, akhirnya semuanya ini ditarik ke sini, ke tanggal pembayaran bunga terdekat. Kenapa ke sini? Inilah yang sama semua, 6 bulan. Ya, ke sini udah 2 bulan, udah jomplang. Jadi semua ditarik ke sini. Ya. Nah, cara nariknya gimana? Sama persis seperti yang atas-atas. Ya, kita tarik, kita ambil present value-nya itu 2, teman-teman. Pokoknya sama bunganya, sama persis seperti yang atas. Ya, pokoknya kita kalikan dengan nilai tabel, bunganya kita kalikan dengan nilai tabel gitu. Tapi ada yang spesial di sini. Yang spesial apa? Gimana cara kamu dapat tabelnya? Ya, kalau soal-soal yang atas itu, ketika kamu dapat soal seperti ini, ya, tingkat bunga pasar 6%. Oh ya, untuk lihat tabel itu hanya lihat tingkat bunga pasar ya. Untuk tabel, tingkat bunga obligasi nggak dilihat. Tingkat bunga obligasi ini cuma untuk nentuin nanti berapa obligasi yang berapa bunga yang kita bayar gitu ya. Untuk tabel lihatnya tingkat bunga pasar. Kalau soal-soal yang atas, teman-teman pakai tingkat bunga pasar 6%, N-nya berapa? N-nya 10. Karena jangka waktunya dia 5 tahun, pembayaran bunganya 2 kali setahun. Jadi 10 N-nya. Tingkat bunga pasarnya menjadi berapa yang dicari? 3. Ya. Tingkat bunga pasarnya 3, karena setahun 2 kali ya, jadi dibagi 2. N-nya 10. Itu kalau kamu nariknya ke sini. Kalau nariknya ke 1 Januari, soal-soal yang atas tuh. Tapi di sini, karena kamu nariknya ke sini, N-nya cuma 9. Ya, yang ini nggak dihitung nih, teman-teman. Yang ini aja yang dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ini nggak dihitung, cuma 9. Jadi N-nya 9.
tingkat bunganya berapa? Tetap 3%. Ya, berarti ini yang kamu lihat ini N-nya 9, tingkat bunganya 3%. Di situ bedanya ya, N-nya dikurang 1 ya. Di situ bedanya yang pertama. Nah, terus nanti di tanggal 1 Juli, kamu tuh harus bayar investor itu bukannya bunga selama 2 bulan, bukan. Tapi bunga selama 6 bulan. Seolah-olah kamu tuh nerbitinnya dari 1 Januari. Jadi kamu tuh bayarnya full 4.000. Rugi dong, ya kan? Rugi dong bayar 4.000 secara baru dapat uangnya kan Mei. Berarti harusnya bunganya cuma dari Mei sampai Juli, ya. Berarti bunganya yang kamu bayarkan harusnya cuma 2 bulan ya, 2/6 kali 4.000, cuma 1.333. Ya. Nah, jumlah ini dimasukkan ke sini. Gitu. Jadi tadi yang pertama pokoknya. Terus yang kedua bunga yang 9 bulan. 9 bulan masukin di present value-in. Terus bunga yang ini gimana? Nggak full. Tapi cuma 1.333. Ya. Dia di present value kan nggak? Enggak. Karena kita narik semuanya ke sini. Ya. Di sini nilai 4.000 ini adalah nilai kini. Jadi tidak di present value kan. 1.333. Ditambahlah sama yang PV-nya ini dan PV-nya ini. Ditambah jadi 109. Ini adalah future value ya. Nilai masa depan di tanggal segini. Nanti nilainya segitu. Nah, kemudian baru deh bersama-sama ditarik ke sini. Bersama-sama ditarik ke 1 Mei. Gitu ya. N-nya berapa? N-nya berapa kalau misalnya ditarik ke 1 Mei? N-nya 1. Ya, 1 kali pembayaran ini hitungannya. N-nya 1. Bunganya berapa? Bunganya ya berapa bulan nih? 2 ya, 2 bulan ya. 2/12 dikali 6%. Kan setahunnya 6%. Gitu. Dapatlah present value-nya. Gitu ya. Gimana? Masih bingung? Tambah bingung? Mau nanya atau gimana? Ibu izin. Ya. Tadi yang untuk yang present value-nya tadi jadinya bunganya 6% atau yang 3% ya, Bu? Ketika Vira mempresent value-kan yang ini 3%, ya. Yang ini nih, dari sini sampai sini ya, dari 1 Januari ini 3%. Karena apa? Karena tingkat bunga pasarnya 6%, terus setahunnya dibayar 2 kali, ya. Jadi 6 dibagi 2, 3%. Tapi ketika mempresent value-kan yang ini, yang kedua, itu kan dari Juli ke Mei. Jadi hanya 2 bulan. Jadi tingkat bunganya adalah 2 bulan dibagi 12 bulan, 2/12 kali 6%. Gitu. 2/12 kali 6%. Jadi tingkat bunganya berbeda nih. Kalau di sini 3%, di sini 1%. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, terus gimana? Ya, dapat dipahami. Terima kasih, Bu. Sama ini, Bu, izin bertanya. Ya. Suara terdengar atau putus-putus lagi? Dengar kok, dengar. Ya, izin bertanya, apakah bisa, Bu, obligasi tersebut diterbitkan dan dibelinya itu setelah pembayaran bunga pertama? Kalau di situ kan pembayaran bunga pertamanya 1 Juli 2019. Nah, bisa nggak sih obligasinya itu ternyata laku terjual baru setelah 1 Juli 2019 itu, Bu? Jadi kalau misalkan setelah pembayaran bunga pertama, apakah bisa? Kalau bisa nanti kita menghitungnya bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, bentar ya. Ya. Kalian sama dosen lain itu ada ininya nggak? Ada break-nya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada yang tidak, Bu. Ada yang ada dan ada yang tidak ya? Oh. Kalau yang ada itu biasanya yang nabrak sama waktu sholat asar misalkan, yaitu break dulu 15 menit. Oh gitu. Kita nggak usah ya, soalnya nanti ngerjain soal juga kan kalian ini
off gitu ya, ngerjain soal sendiri dulu nanti. Nanti aku kasih waktu untuk ngerjain soal sendiri gitu ya. Iya. Ya. Nah, ini masalah obligasi terjualnya nanti gitu ya. Itu bisa aja, itu bisa terjadi gitu. Cuma di sini asumsi kita adalah obligasi yang habis terjual di waktu yang sama gitu ya. Jadi obligasinya itu diterbitkannya tanggal sekian dan penghitungan bunganya dari tanggal penerbitan itu. Begitu. Jadi kita ngitung bunganya dari tanggal penerbitan. Nanti kalau ini kan gini, ngomongin tabel amortisasi gitu kan, kita kan butuh tanggal penerbitan ya sama tanggal jatuh tempo. Tabelnya itu sama seperti ini. Nah, masalah nanti keluarnya kapan, dibayarkannya kapan, itu nanti akan berpengaruh ke jurnalnya. Seperti itu. Tapi penghitungan amortisasinya akan seperti ini. Gitu. Ya. Nah, nanti soal seperti ini di RPS itu kalian akan kerjakan juga. Jadi, RPS pertemuan pertama, tugas untuk praktik obligasi adalah nomor 13.3 dan 13.5 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kerjain dulu aja ya soalnya ya 13.3 sama 13.5. Yang pertama 13.3 dulu. Jadi sambil teman-teman break dulu sambil ngerjain 13.3. Kira-kira butuh berapa menit? 10, 15, 20 untuk ngerjain 13.3. Di bukunya Pak Altaf ya. Udah pada punya belum bukunya Pak Altaf? Sudah, Ibu. Udah ya. Jadi kerjain yang 13.3 itu di halaman 46 kalau nggak salah. Aku belum buka sih di sini. Nah, mengerjakannya di komputer aja. Karena nanti aku minta teman-teman untuk ngejelasin gitu hasil pekerjaannya seperti apa ya. Boleh di Excel, boleh di Word, terserah senyamannya teman-teman. Tapi gampangnya sih di Excel ya, biar sekalian ada hitung-hitungannya gitu. Ya, berapa menit kira-kira butuhnya soal 13.3? Tugasnya dikumpul ya, Bu? Tuh, enggak dikumpulin, nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Berapa menit kita ada waktu sampai kita punya waktu 1 jam lagi. Ya, 20 menit aja kali ya. 20 menit ngerjain soal, terus dibahas, terus nanti ngerjain lagi yang 13.5, 20 menit lagi, terus dibahas. Kalian kuliah selanjutnya jam 13.30 apa jam 14 ya? 14, Bu. 14 ya, oke deh. Nanti bisa istirahat dulu. Ya, ini boleh off cam dulu ya. Boleh off cam, kalian ngerjain dulu 13.3. Nggak off cam nggak apa-apa. Sambil nanya-nanya boleh. Ya, aku standby di sini. Silakan share screen ya. Oh, bisa, oke. Sudah, Bu. Oke. Gimana? Jadi yang pertama, Vipin nulis apa dulu ketika baca soal itu? Yang pertama, saya tulis ulang dulu, kayak tanggal jualnya, nominalnya, bunga kuponnya, semuanya saya tulis dulu. Terus baru saya analisis, berarti kan itu kan bunganya dibayar setiap 1 September sama 1 Maret, berarti kan dia semi-annually. Jadi bunga kupon sama bunga pasarnya itu dibagi 2. Jadi 5% sama 6%. Habis itu saya hitung bunga dibayarnya itu berapa. Tadi kan diketahui bunga kuponnya itu semi-annually jadi 5%. Jadi 500 juta itu dikali 5%, jadi bunga dibayar setiap setengah tahun itu 25 juta. Kemudian untuk periodenya itu saya hitung satu-satu. Jadi kan mulai pembayaran bunga pertama itu kan 1 September.
terus 1 Maret 2020, 1 September 2020, 1 Maret 2021, sampai 1 September 2022 itu ada 7 periodenya. Begitu. Oke. Oke, selanjutnya dilanjutin yang lain ya. Tadi Pipin sampai ngerumusin soal dan tabel amortisasinya. Yang lain ada yang mau ngelanjutin? Bu. Boleh, siapa? Rizka. Oke, Rizka. Mau share screen? Iya. Boleh. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya langsung ya, kenapa bisa begitu. Ini yang muncul apa, Bu? Udah. Bentar, bukan yang ini. Kalian kalau ujian ya koreksi aku kan ya? Dosennya kan ya? Iya, Bu. Oke. Ini udah keluar kan ya? Nomor 1 kan yang ditanya tabel amortisasinya. Ini aku pakai. Masih gelap atau aku doang yang gelap? Belum keluar. Oh, belum keluar. Iya. Udah belum? Belum. Aduh, pencet yang ini kan. Yang share screen itu, Neng, yang di bawah, tengah. Ini apa? Keluarnya? Belum. Aduh. Atau Neng Rizka ngomong aja deh, ngomong. Atau aku yang share screen, Neng Rizka yang ngomong. Nih. Gimana? Coba dulu ya, aku yang share screen. Oh, ada WhatsApp. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kayak gini nggak jawabnya, Neng Rizka? Nah, iya, Bu. Terus jelasin coba. Ini tuh bikinannya Agung ini. Nanti aku share ya ke teman-teman ya. Jawabannya Agung. Thank you, Gung. Kayaknya Agung lagi off nih. Gimana, Neng? Nah, jadi sebentar, aku mau ngomong ini doang ya. Ketika nanti kalian kuis, atau ngerjain PR, atau ngerjain ujian, itu harus ada ininya ya. Ini harus ada dulu ya. Jadi kalau untuk obligasi itu jangan lupa tulis dulu tanggal penerbitannya. Ya, penerbitan. Terus setelah itu tanggal jatuh tempo ya. Itu 2 tuh masalah tanggal. Nah, terus masalah pembayarannya. Pembayarannya apakah annual ataukah gimana gitu. Nah, terus jumlah pembayarannya. Itu yang keempat ya. Terus jangan lupa face value-nya. Pokoknya semua yang ada di sini kalian tulis ya. Urutannya terserah, bebas, terserah maunya kalian ya. Ini kenapa aku tulis lagi ya? Nggak usah. Pokoknya yang ada di sini nih, ini semua harus ditulis. Gitu. Oke.
Gimana? Kan Neng Rizka udah nulis ini nih. Ya. Terus? Terus yang pertanyaan pertama kan suruh nyari tabel amortisasinya. Yang pertama tulis tanggalnya dulu, habis itu kas yang dibayarkan itu sebesar face value-nya yaitu 500 juta dikali sama kupon bunga rate-nya. Kupon rate-nya 5% kan karena semi annual. Jadi didapetin 25 juta. Itu sama terus sampai jatuh temponya. Terus interest expense-nya itu didapetin dari carrying amount yang 472 juta ini buat 1 September itu dikali sama bunga pasarnya. Bunga pasarnya kan 6% karena dia semi annual. Terus amortisasi itu didapatkan dari selisih antara kas yang dibayarkan sama interest expense-nya. Nah, karena ini diskon, jadinya amortisasinya itu menambah carrying amount-nya. Gitu. Iya. Oke. Sip. Nah, kan aku nggak tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang masih nggak tahu nih. Ketika dapat soal, aku tuh dulu kayak gitu soalnya. Pas dapat accounting pas lagi D3 yang nilai aku C itu aku nggak tahu ketika ngelihat soal, itu aku harus mulai dari mana. Aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu waktu itu. Saking segitunya. Nah, jadi, tapi kan kalau misalnya aku jelasin dari awal kan takutnya entar udah pada tahu, terus ngulang lagi nih si kakak. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih bingung ngelihat soal terus mulai ngerjainnya di mana, WhatsApp aku ya. Harus WhatsApp aku. Tanya aja, itu gimana mulainya ngerjainnya soalnya. Pertanyaan sesimpel itu tuh penting banget buat ditanyain kalau emang kamu nggak ngerti. Nanti aku bikinin videonya. Cara ngerjainnya dari awal gimana ketika dapat ini, ya. WhatsApp aku, nanti aku bikinin video. Nah, tadi jawabannya Pipin sama Rizka udah oke ya. Jadi cara ngerjainnya gitu. Nanti di kertas yang kalian pakai, jangan lupa tulis ini semuanya diketahui ya. Terus jangan lupa kalau ini semi annual, rate-nya dibagi dua rate-nya ya. Terus dapat setengahnya gitu. Nah, kalian nyari present value-nya bisa dengan Excel, bisa dengan tabel. Kalau dengan tabel, yang dilihat adalah market rate-nya. 6% ya, bukan 12, karena dia semi annual, jadi dibagi 2, 6% dan 7 kali pembayaran. Bukan 5 ya, bukan 5, dia kan 5 tahun nih, bukan 5 tahun ya, dari ini berapa tahun? 3 tahun ya? 4 tahun. 3 ya? 3 tahun. Nah, dia kan jatuh temponya 3 tahun nih. Bukan 3, tapi 7, karena jumlah pembayarannya. Dia kan semi-annual. Nah, jadi teman-teman lihat di tabel, 6% dan 7. Ini ada tabelnya di sini. Kalau untuk face value, pakai tabel yang PV. Ya, kelihatan nggak? Ini tabelnya 6%. Berapa tadi? Dia 6% ya. 6% sama 7. Ya. Nah, terus untuk bunganya yang dikalikan adalah 25 juta. Dari mana? Dari kupon rate-nya dibagi 2 dulu, ya, dikalikan dengan face value-nya. Ini bunganya yang dibayarkan, terus cari nilai present value dengan tabel anuitas. Tabelnya beda, yang ini. Salah. Yang ini ya, tabel anuitas. Tuh. Teman-teman pasti udah punya tabel yang ada rumusnya nih. Jadi kalau nanti
rate-nya itu keriting, misalnya ini 3,3, bisa dapat angkanya karena udah ada rumusnya. Ini aku dapat dari Bu Agung nih. Teman-teman kalau belum punya nanti bisa WA, nanti aku kasih. Atau yang kayak gini-gini aku kasih di Google Classroom aja kali ya. Jadi langsung bisa di-download ya kalau butuh. Nanti aku bikinin deh Google Classroom-nya. Nah, itu dapatnya dari situ ya, dari tabel, dapat present value-nya. Bisa juga cari pakai Excel, ya. Contohnya kalau Excel nih, seperti ini. Rumusnya PV ya, PV aja. PV, ini udah ada rumusnya, tinggal diisi. Tapi kalau mau lebih jelas, pakai yang digedein dulu. Nah, kalau mau lebih jelas, pakai yang tabel dari sini aja. Nah ini ya, pakai yang tabel. Ini untuk menghitung face value. Ya, yang pertama rate-nya. Rate-nya yang diambil yang ini ya, yang 12%. Jangan lupa dibagi 2 karena dia annual. Kemudian untuk jumlah pembayarannya 7 ya. Terus untuk apa namanya? Jumlah yang akan dibayarkan nanti itu 0 ya. Terus present value-nya 500.000 tapi pakai minus ya. Kita pakai minus karena nanti kalau nggak pakai minus hasilnya akan negatif gitu karena dia ngomongin jumlah pokok yang akan dibayarkan. Nah, kita pakai minus karena kita mau dapat angkanya aja gitu, bukan negatif positifnya. Ini type-nya ditulis 0 aja. Nah, inilah ketika diklik done, tadi done, keluar angkanya. Yang bunga juga sama, PV juga, bukan PVE ya, nggak ada PVE di sini. Bukan PV anuitas, bukan. Rate-nya sama dia, untuk rate-nya ini ya dibagi 2 juga. Kemudian untuk jumlah pembayarannya sama, 7 ya. Tapi bunganya ditaruhnya di sini. Besaran bunganya taruhnya di sini. Pakai minus juga ya. Kalau tadi kan kalau untuk pokoknya ditaruh di present value. Kalau untuk bunga taruhnya di PV. Returns ya. Returns of investment. Jadi taruhnya di sini. Ini 0, ini 0. Itu untuk ngitung bunganya. Sama ya angkanya dengan tabel. Gitu. Nah, inilah jumlah yang akan dibayarkan oleh si investor, ya. Terus bikin tabelnya seperti ini. Ini tanggal-tanggal pembayaran bunga, ya. Yang pertama itu nomornya 0 ya. Ini tanggal penerbitannya nih 0. Jadi pembayarannya 1 sampai 7. Jadi ada 7, ya. Ini bunga yang dibayar selalu sama. Interest expense, ini rumusnya tadi udah disampaikan Rizka ya. Carrying amount dikali 6%, 12% dibagi 2 ya. Amortisasi ini selisihnya, sehingga nanti dia menambah nilai obligasi, sehingga endingnya nilai obligasi 500 juta. Ya. Inilah beban sebenarnya dari si perusahaan. Jadi yang dibayarkan tuh segini, 25-nya per periode, selisihnya nanti di akhir periode. Jadi ending-endingnya yang dia bayarkan adalah sama dengan suku bunga pasar, gitu ya. Nah, jurnalnya nih, siapa yang mau? Saya, Ibu. Oke, siapa? Nimas, Bu, absen 20. Oke, gimana Neng Nimas? Ini saya share screen atau pakai punya Ibu, Bu? Oh, pakai punya kamu aja. Oke, sip. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ini kita 10 menit lagi selesai ya? Iya, Bu. Udah, oke, terus gimana? Ini untuk nomor 2 atau selanjutnya, Bu? Ya. Apakah share screen-nya udah terlihat, Ibu? Sudah. Ya, untuk nomor 2, di dalam soal disebutkan
diminta untuk membuat jurnal penerbitan obligasi pada tanggal 1 Maret 2019. Nah, untuk mencari penerbitan obligasi pada tanggal 1 Maret 2019, maka kita mencatat sebesar PV yang telah kita cari tadi, penambahan dari PV pokok dan annuity, Bu. Karena dia nerima duitnya segini ya dari si Ya. Kemudian untuk nomor 3, kita diminta untuk mencari jurnal pembayaran bunga pada tanggal 1 September 2019. Pada tanggal 1 September 2019, terdapat bunga sebesar 25 juta setiap semesternya. Kemudian ada amortisasi sebesar 3.325. 3.325 itu berasal dari pengurangan interest expense dikurangi dengan cash paid setiap semesternya, Bu. Kemudian ini lanjut, Bu, ke nomor 4. Lanjut, dikit lagi. Ya, nomor 4 itu kita disuruh membuat jurnal penyesuaian atau jurnal pengakuan utang bunga. Nah, karena bunganya dibayar setiap 1 Maret dan juga 1 September, sedangkan kita membuat penyesuaian pada tanggal 31 Desember, sehingga bunga yang dicatat, yang diakui hanyalah 4/6 dari selama 1 semester, Bu. Jadi rumusnya 4/6 dikali dengan bunga selanjutnya, yaitu 1 Maret 2020, yakni 25 juta. Jadi 4/6 kita kalikan 25 juta dapat 16 juta. Kemudian amortisasinya juga selama 4 bulan, yaitu dari September hingga Desember. 4/6 dari amortisasi di bulan Maret 2020, yaitu 3.524. Kemudian yang nomor 5 yaitu pembayaran bunga 1 Maret. Nah, karena di 1 Maret 2020 sebelumnya kan sudah ada pengakuan utang bunga, yaitu 31 Desember tadi. Jadi ketika 1 Maret 2020 kita hanya mengakui interest expense-nya sebesar 8.333, yaitu 2/6, 2 bulan dari selama 1 semester. Dikalikan dengan 25 juta, Bu. Kemudian ditambah dengan interest payable yang telah diakui pada tanggal 31 Desember, 16 juta. Selanjutnya jurnal amortisasinya dicatat sebesar 2 bulan dari 6 bulan. 2/6 dikali itu, Bu. Dikali ini yang atas. 3.524. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Ada yang jawabannya beda nggak? Ada yang jawabannya berbeda, Kak? Sama, Bu, cuma nggak dipisah-pisah seperti itu, tapi jurnal interaction-nya itu digabung. Oh iya, boleh. Iya, seperti itu juga bisa ya. Itu siapa yang ngomong? Itu Andi, Ibu. Apa tadi? Muhammad Rudi Andi, Bu. Ya, boleh juga seperti itu ya. Jadi interest expense-nya digabung, nggak dipisah-pisah. Oke. Bu, punya saya kan agak beda-beda ujungnya, soalnya kayak dibuletin gitu ke atas. Itu nggak apa-apa kan ya, Bu? Dibuletin ke atas. Kita pakai ini aja ya, 2 desimal di belakang koma aja ya. Oh, ya. Gitu. Kita Makasih, Bu. sepakati kita pakai 2 desimal di belakang koma. Oke. Aduh, aku panik nih. Aku nggak tahu kalau ini udah jam segini. Gini ya. Nanti aku share jawabannya yang 13.3. Jadi gini, janji aku kan pertama share jawaban 13.3 sama 13.5 sesuai RPS ya. Terus yang kedua share apa lagi? Share video pembahasan 13.5. Nanti aku share ya videonya pembahasan 13.5. Jadi teman-teman bisa lihat
nanti gimana ngejawabnya gitu. Terus setelah itu aku share juga nanti PR-nya ya, PR-nya. Oh enggak, PR-nya sekarang aja deh. Teman-teman lihat aja RPS untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, RPS pertemuan selanjutnya itu adalah PR-nya. Jadi teman-teman kerjakan soal yang ada di RPS. Oke? Nah, terus apa lagi ya? Nanti aku share jawabannya berarti sama ini. Nah, kalau ada yang belum ngerti, hal-hal simpel, hal-hal sepele itu langsung WhatsApp ya. Gimana tadi jawabnya, awalnya dari mana? Mulai dari mana gitu ya. Nah, terus nama-nama yang di atas, nama-nama ini, kecuali tadi yang terakhir ngomong itu Rizka sama siapa tadi? Rizka sama Nimas ya. Rizka sama Nimas. Nah, berarti nama-nama ini, itu pertemuan selanjutnya, ngomong ya, nanti aku minta ngomong ya pertemuan selanjutnya ya. Jadi biar dapat poin dari situ. Karena yang lain sudah dapat. Cuma nama-nama itu aja yang belum. Oke. Nah, terus satu lagi tadi pertanyaannya Andi ya. Bentar ya, sambil ngisi portal. Aduh, sorry ya, soalnya ini benar-benar pengalaman pertama, jadi kayak nggak yang memperhitungkan waktu gitu. Kedepannya kita langsung bahas soal aja ya, nggak ada ini lagi ya, nggak ada penjelasan materi lagi ya. Nanti kalau teman-teman mau penjelasan materi bisa request aja, tapi kalau dari akunya nggak ada penjelasan materi lagi, nanti kita langsung soal untuk pertemuan selanjutnya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung request atau lewat WhatsApp. Sama tadi pertanyaannya Andi, dikit lagi ya, 2 menit lagi. Tadi kan Andi nanya, kalau misalnya obligasi itu terjualnya nggak di tanggal penerbitan, ya. Ini nambah dikit lagi. Tadi misalnya dia diterbitkannya di sini, dia nggak langsung terjual di sini. Misalnya terjualnya di sini, misalnya setelah pembayaran bunga pertama, atau terjualnya di sini setelah pembayaran bunga kedua. Itu sangat dimungkinkan ya teman-teman ya, sangat mungkin terjadi. Jadi memang perusahaan itu kan biasanya nerbitin itu di saat pembayaran bunga. Jadi nerbitinnya bareng dengan pembayaran bunga. Tapi kalau nggak bareng, penghitungannya pakai ini. Ya, pakai ini caranya. Kalau nggak bareng, penerbitan dengan pembayaran bunga nggak bareng. Nah, sekarang ada masalah lagi. Kalau habis diterbitkan nggak langsung dibeli, gimana caranya? Nah, jadi kalau nggak langsung dibeli, ada perusahaan yang ketika dia nerbitin, dia catat semuanya, semua obligasinya dia catat yang dia terbitin, baik yang sudah terjual maupun yang belum terjual. Ada yang kayak gitu. Jurnalnya itu obligasi otorisasi kalau nggak salah. Jurnalnya itu nanti aku WhatsApp deh jurnalnya ya. WhatsApp itu adalah jurnal yang diterbitkan pada otorisasi obligasi kalau nggak salah. Ya ampun, ada alarmnya. Ada alarm dari portal. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ada perusahaan yang mencatat semua jurnal yang diterbitkan, ada yang enggak, hanya mencatat yang terjual aja. Nah, nanti ketika ada yang terjual, perhitungannya sama kayak gini. Misalnya dia terjualnya di sini nih. Dia catatnya, garisnya, penghitungan amortisasinya itu mundur ke pembayaran bunga terdekat, yaitu ke sini. Mundurnya ke sini. Kalau ini kan mundurnya ke sini ya, asumsinya di sini terjual semua. Nah, misalnya sekarang terjualnya di sini nih, mundurnya ke sini. Terjualnya di sini, mundurnya ke sini. Gitu ya, itu cara mundurnya. Cara ngitungnya sama kayak ini. Tapi bedanya mundurnya ke sini. Gitu, sesuai tanggal pembayaran bunga terdekat. Gitu ya. Kalau kurang jelas nanti tanya lagi ya. Nanti aku jelasin lagi kalau kurang jelas. Mudah-mudahan jelas. Oke, sekian dulu.